Orang Sunda mana yang nggak tahu dengan Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja, Prabu Jayadewata, atau Raden Pamanah Rasa? Siapa yang nggak kenal dengan Prabu Siliwangi? Tapi ada yang bilang bahwa Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi adalah titisan dari Prabu Siliwangi. Pasti teman-teman penasaran terkait pembahasan apakah Pak Deddy Mulyadi adalah titisan dari Prabu Siliwangi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Indra Putra Priangan karena kita akan ngebahas setelah ini. Baik teman-teman, selamat datang di Indra Putra Priangan Channel. Hari ini kita akan membahas mengenai titisan Prabu Siliwangi yang digadang-gadangkan adalah Kang Deddy Mulyadi. Prabu Siliwangi, Raden Pamanah Rasa, atau biasa disebut juga Prabu Jayadewata adalah salah satu raja dari kerajaan Pajajaran. Beliau adalah raja yang menyatukan antara Sunda dan Galuh, kemudian dijadikan Pajajaran. Tetapi ada juga yang bilang bahwa Pajajaran itu nama ibu kota. Pajajaran, Pakuan itu adalah ibu kota. Kerajaannya namanya Kerajaan Sunda. Apakah yang pertama disebut Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh melebur itu menjadi Kerajaan Sunda? Itu adalah perbedaan yang memang biasa di dalam sejarah teman-teman. Tergantung teman-teman meyakininya. Yang jelas bahwa Prabu Siliwangi adalah raja yang sangat dihormati oleh orang Sunda. Prabu Siliwangi yang merupakan kakek dari Sunan Gunung Jati, yang merupakan ayah dari Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudain, yang merupakan suami dari Nyai Subang Larang, memiliki titisan yang saat ini digadang-gadangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Teman-teman, Prabu Siliwangi adalah orang yang sangat dihargai dan dihormati oleh warga Sunda, oleh rakyat Jawa Barat, oleh rakyat Sunda. Prabu Siliwangi adalah prabunya orang-orang Siliwangi, adalah salah satu raja yang memang bisa membawa keberkahan di Jawa Barat, bisa membawa keadilan di Jawa Barat. Bahkan tamannya saja, salah satu taman Prabu Siliwangi adalah Kebun Raya Bogor, yang di sana konon katanya terdapat banyak tanaman-tanaman dari seluruh dunia. Bahkan turunannya beliau adalah para wali. Kita sebut Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Atau kita sebut juga cicitnya seperti Sultan Maulana Hasanuddin. Atau kita sebutkan juga Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan salah satu keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin. Banyak banget orang-orang soleh keturunan dari Prabu Siliwangi. Pertanyaannya adalah kenapa Kang Deddy Mulyadi disebut sebagai titisan dari Prabu Siliwangi? Jawabannya adalah tentu dari gaya, tentu dari suku, tentu dari keseharian, teman-teman. Kang Deddy Mulyadi setiap hari menggunakan bahasa Sunda. Kang Deddy Mulyadi orang Sunda. Dan Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu tokoh yang menggaungkan atau memegang teguh tradisi, memegang teguh ajaran leluhur, dan tidak mencampurkannya dengan ajaran agamanya atau keyakinannya. Jadi salah satu yang saat ini menjadi tokoh dari suku Sunda, salah satunya adalah Pak Deddy Mulyadi. Menggaungkan kembali wayang golek, menghargai alam. Begitu besarnya Sunda itu, teman-teman. Kita sama-sama tahu Indonesia dulu adalah Sundaland. Kita sama-sama tahu adanya situs Gunung Padang. Kita sama-sama tahu ada salah satu kerajaan paling tua di Indonesia adalah Kerajaan Salakanagara. Kang Deddy Mulyadi kenapa disebut digadang-gadang sebagai titisan dari Prabu Siliwangi? Karena kecintaan beliau terhadap warga Jawa Barat. Karena kecintaan beliau terhadap Sunda, terhadap ajaran luhur Sunda. Kita sama-sama tahu orang Sunda itu seperti apa. Orang Sunda itu dilepas di hutan aja bisa makan. Orang-orang Sunda kampung itu mengetahui mana daun yang bisa dimakan, mana buah-buahan yang bisa dimakan, tandanya apa. Lalapan itu terkenalnya di Jawa Barat, orang-orang Sunda. Dan itu membuktikan bahwa orang Sunda itu hidup dengan alam. Bahwa kita itu semua orang Sunda itu hidup dengan alam, berdampingan dengan alam, dan dapat penghidupan dari alam. Itu yang diajarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Apakah itu bertentangan dengan agama Islam? Tentu tidak. Bahkan teman-teman tahu bahwa di Baduy kemarin itu informasinya tidak ada yang terkena COVID.
ketahanan kekuatan fisik orang-orang Baduy Dalam itu sangat luar biasa. Dan itu karena memang suku Baduy itu berdampingan dengan alam. Itu yang ingin Kang Deddy tekankan kepada seluruh warga Jawa Barat. Jika kita ingin hidup di alam, ya kita harus berdampingan dengan alam. Ketika ada seorang gubernur atau seorang pemimpin dari suku Sunda dan memang menggaungkan tradisi Sunda, itu sangat dicintai oleh rakyat Sunda, oleh warga Jawa Barat. Meskipun tidak semua warga Jawa Barat itu adalah suku Sunda, tapi Jawa Barat adalah merepresentasikan dari sebagian besar masyarakat Sunda di dalamnya. Terkait apakah Kang Deddy Mulyadi titisan atau bukan dari Prabu Siliwangi, itu sebenarnya adalah opini yang memang kita tidak bisa pastikan kebenarannya. Tetapi kita bisa pastikan hasilnya. Apakah Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur berhasil memuaskan hasrat yang terpendam dari warga Jawa Barat? Kita sangat berharap dan kita sangat tunggu hasil kerja dari Pak Deddy Mulyadi. Kita sebagai warga hanya bisa mendukung, teman-teman. Baik, teman-teman, kesimpulannya adalah Kang Deddy Mulyadi, titisan atau bukan dari Prabu Siliwangi, kita sebagai warga Sunda, rakyat Jawa Barat, harus mendukung apapun program dari Kang Deddy Mulyadi selama itu positif. Tapi kita sebagai warga Jawa Barat, apalagi suku Sunda, kita berharap bahwa ada salah satu pemimpin dari suku Sunda yang memang bisa memberikan kemaslahatan dan menghilangkan dahaga dari warga Sunda yang selama ini tidak terpuaskan. Baik, sekian dari saya, teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah. Itu murni dari kesalahan saya, teman-teman. Apabila teman-teman ada komentar atau ada masukan atau ada request terkait pembahasan yang akan kita bahas, teman-teman boleh komen. Jangan lupa like, share, dan juga nyalakan lonceng. Kita nanti akan ngebahas masalah-masalah yang lainnya yang sedang happening. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.